Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita di minggu ini yaitu identifier. Jadi di dalam algoritma maupun di bahasa pemrograman, identifier ini banyak sekali ditemui. Ya, hampir dari keseluruhan yang tertulis di dalam suatu algoritma ataupun bahasa pemrograman itu merupakan suatu identifier. Apa identifier itu? Identifier itu pengenal, ya. Identifier itu pengenal. Jadi di sini identifier itu sebagai pengidentifikasi sesuatu di mana program mengacu atau memproses pada sesuatu itu melalui namanya gitu. Nah, jadi sesuatu itu apa gitu? Sesuatu itu nanti memiliki nama gitu. Pada saat kita mau menggunakan sesuatu itu, yang kita panggil itu adalah namanya. Nama dari sesuatu itu tadi gitu tadi. Sesuatu ini cuma pengganti dari identifier itu maksudnya. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya. Ini suatu flowchart untuk menghitung volume kubus. Di sini ada bagian pendefinisian variabel. Nah, ini adalah identifier. Ya, volume ini adalah identifier. Ya, 0 ini identifier. Sama dengan ini adalah identifier. Ya. Read ini identifier. Write ini identifier. Ya. Jadi suatu identifier itu banyak jenisnya. Pertama ada peubah. Peubah ini dinamakan lainnya yaitu variabel. Merupakan tempat untuk menyimpan data atau informasi yang isinya dapat diubah. Ya, nah ini variabel. Kemudian ada nama identifier yang lain yaitu konstanta, tetapan konstan. Ya. Ini mirip dengan variabel, ya, menyimpan data juga, namun isinya itu bersifat tetap. Ya. Kemudian ada tipe, ya. Ada fungsi atau fungsi. Ada prosedur, ya. Ada identifier itu simbol khusus, ada operator, ada misalnya statement gitu. Nah, itu identifier. Di dalam mendefinisikan identifier seperti variabel ataupun konstanta ataupun function ataupun tipe prosedur, ini ada beberapa aturan yang perlu Anda garis bawahi. Yang pertama, suatu variabel itu dia memiliki gabungan dari huruf dan angka. Berarti ada hurufnya dahulu baru angkanya, ya. Jangan terbalik, ya. Ada hurufnya dahulu baru angkanya. Ya. Jadi tidak ini, ya. Tidak boleh angka dahulu, ya. Harus berupa hurufnya dahulu baru angkanya. Kemudian tidak boleh ada spasi gitu. Contoh gaji pokok, ada gaji spasi pokok, nah, itu nggak boleh. Ya, dia harus menyatu. Gaji pokok menyatu dia. Tidak boleh ada simbol khusus kecuali underscore garis bawah. Underscore ini yang ada shift baru tanda minus, tanda kurang, sehingga dia nanti garis bawah. Suatu identifier boleh bebas panjangnya, tapi jangan panjang-panjang banget gitu. Ya, di sini efektif itu cuma ya 10 karakter ke bawah gitu. Karena 10 karakter ke bawah itu lebih mudah Anda ingat dan mengerti, itu intinya. Contoh, suatu identifier di sini ada nilai huruf. Nah, ini didefinisikan sebagai n huruf. N itu maksudnya nilai huruf, nilai huruf itu disingkat. Nah, itulah dia tadi maksudnya. Untuk memudahkan kita mengingat, ya. Kemudian gaji pokok. Nah, ini bisa kita definisikan gapok. Itu maksudnya gaji pokok, gapok. Indeks prestasi kumulatif gitu. Dapat didefinisikan sebagai IPK, disingkat gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nggak perlu disingkat? Boleh, silakan gitu. Cuma kelemahannya satu, Anda akan capek menulisnya. Anda akan capek mengetiknya nanti gitu. Makanya itu harus disingkat gitu. Oke, di dalam suatu
algoritma, di manakah terletak identifier berupa variabel ini tadi atau konstanta atau yang lainnya? Kalau variabel konstanta, dia terletak di preparation atau di bagian inisialisasi gitu. Ini simbolnya seperti ini gitu. Kalau di pseudocode itu terletak di bagian deklarasi, ya. Itu terletak di bagian deklarasi, ya. Ini sebagai contoh variabel npm. npm itu apa? Nomor pokok mahasiswa. Ada variabel nama. Nah, sama dengan string. String ini apa? String ini tipe data, variabel juga. Maaf, ini identifier juga. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini. Ya. Kalau Anda masih belum paham apa yang dimaksud dengan variabel, ya, identifier dari berupa variabel tadi atau konstanta. Ini sebagai contoh, misalnya begini. Variabel itu tadi dia sesuatu yang dapat menyimpan data di mana dia bisa berubah-ubah informasinya. Contoh, Anda mendapatkan nilai tugas yang pertama 70 gitu. Anda mendapatkan lagi nilai tugas yang kedua 80. Jadi nilai tugas Anda itu yang pertama 70, yang kedua 80. Nah, itu udah berubah-ubah gitu. Nah, itu variabel gitu. Nah, kemudian misalnya gini. Anda memiliki sepeda motor. Ya. Sepeda motor itu memiliki identitas tahun pembelian. Tahun keluar. Tahunnya 2020. Nah, tahun depan 2021 tetap identitas sepeda motor Anda itu tahunnya itu tetap 2020 gitu. 2 tahun kemudian 2022 sepeda motor Anda tahun pembeliannya itu tetap tahun 2020 gitu. Pertanyaannya, apakah itu bisa dirubah? Gak bisa. Ya kan? Seperti itu. Itulah dia jenisnya konstanta gitu. Tapi kalau misalnya nama pemilik, nah sepeda motor Anda itu nama pemiliknya ya Anda sendiri gitu. Karena Anda sendiri yang punya gitu. Di BPKB itu tertulis gitu. STNK tertulis gitu. Pertanyaannya, apakah nama pemilik bisa berubah? Bisa. Ya. Tahun 2022 sepeda motor Anda itu Anda jual kepada si X. Nah, STNK-nya itu bisa berubah, nama pemiliknya si X. Pertanyaannya, tahunnya berubah? Tidak, tetap. Di sini terlihat pemilik itu merupakan variabel yang bisa berubah-ubah isinya. Sedangkan tahun itu tetap. Oke. Kemudian ada nomor plat. Nah, nomor plat. Apakah itu bisa berubah? Bisa kalau mau diganti, cuma biaya pajaknya lebih mahal gitu. Nah, loh, kenapa bisa berubah? Bisa, kita lihat aja. Nomor plat BK mobil itu kan bisa berubah itu. Hari ini bisa dia 3 digit karena dia banyak duitnya. Nah, besoknya dia 1 digit. Kalau dijual lagi ke orang lain mungkin 4 digit gitu. Loh, kenapa jadi 4 digit? Ya orangnya nggak mau mahal-mahal biaya pajaknya. Nomor plat itu bisa berubah gitu. Tapi kalau ditanya nomor rangka mobil apakah bisa berubah? Tidak bisa. Karena kalau nomor rangka dirubah itu urusannya berat. Ya, lebih mudah kita rubah warna mobilnya gitu. Ya, lebih mudah kita rubah warna mobilnya dari merah menjadi putih dibanding nomor rangka mobilnya yang kita rubah gitu. Ya. Nah, gitu. Kalau warna mobil itu masih bisa berubah gitu. Tapi kalau tahun itu tidak bisa berubah. Tahun itu tetap, pertama kali dibeli ya, sampai dijual kemanapun dia tetap tahunnya tidak akan berubah. Nah, di situ Anda bisa membedakan apa yang dinamakan variabel, apa yang dinamakan konstanta gitu. Konstan artinya tetap, tempat menyimpan data juga gitu. Oke. Contoh lagi yang kedua. Anda memiliki saudara. Berapa jumlah saudara Anda? 2 tahun 2020. Ternyata tahun 2022 Anda memiliki adik lagi rupanya.
Nah, berapa jumlah saudara Anda? Berubah jadi 3 misalnya. Berarti jumlah saudara itu merupakan variabel. Nah, pertanyaannya, Anda anak keberapa gitu? Misalnya Anda jawab anak pertama gitu. Ya kan? Dengan 2 saudara gitu misalnya. Ternyata tahun 2022 saudara Anda bertambah jadi 3 misalnya. Ditanya lagi, Anda anak keberapa? Tetap pertama gitu. Anak keberapa? Itu konstan, tidak akan pernah berubah. Disitulah dia identifier. Nah, contoh kalau di dalam proses perhitungan nilai P itu tetap 3,14. Sampai kapanpun dia nilainya tetap 3,14. Ya, tidak akan pernah berubah. Nah, itu dinamakan P itu konstan, ya, konstanta gitu. Tapi kalau misalnya R, jari-jari itu bisa berubah, ya kan? Luas, keliling itu bisa berubah. Nah, di sini saya harapkan Anda bisa memahami yang dimaksud variabel apa, dimaksud konstanta apa. Tuh, dari identifier variabel dan konstanta. Kemudian kita singgung sekilas tipe data. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Tahun sepeda motor, kemudian warna sepeda motor. Nah, contoh warna sepeda motor merah. Tahun sepeda motor 2020 gitu. Di situ kita lihat ada 2 jenis yang berbeda dari 2 data tadi. Ya. Tahun 2020 itu angka. Warna merah itu karakter. Jadi tipe data itu pada dasarnya ya, ada tipe data angka atau dikenal dengan istilahnya numerik. Ada tipe data karakter atau dikenal dengan istilahnya alfabet, karakter atau string. Di warna merah, warna hitam itu kan string atau alfabet, huruf. Kalau tahun 2020 itu angka atau numerik. Pertanyaannya, nomor plat. Nah, BK 1003 AHZ. Wah, itu gabungan dari angka dan huruf. Betul. Berarti apa tipe datanya? Dikenal dengan alfanumerik. Maksudnya alfanumerik gabungan dari alfabet dan numerik. Ada karakternya berupa string misalnya, ada angkanya gitu. Jadi dikenal dengan alfanumerik. Apalagi contoh tipe data alfanumerik? Alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 338. Nah, itu ada angka, ada karakter. Nah, itu tadi. Nah, jadi itulah tipe data. Ya. Pada dasarnya ada numerik dan ada karakter. Ada numerik, ada alfabet, ada alfanumerik. Nah, kalau di komputer ditambah lagi ada, pada dasarnya ada logical. Logic. True or false. Nah, pada dasarnya seperti itu gitu. Nanti dia akan berkembang menjadi banyak. Ya, oke, itu udah yang dimaksud dengan identifier. Banyak sekali identifier di dalam aplikasi pemrograman ataupun di flowchart nantinya yang akan Anda temui. Cuma di sini saya memberikan yang sekilas saja. Ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita hari ini tentang suatu identifier. Ya. Lain waktu kita akan sambung kembali. Terima kasih.